Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang segmentasi, targeting, dan positioning tentang Samsung. Sebelum memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Aflah dengan NPM 201-101-1037. Lalu ada Dila Prila Riesa dengan NPM 201-101-1047. Dan saya sendiri, Revinka Anastasia Saskia, 201-101-1048. Baik, yang pertama ada profil perusahaan. Perusahaan yang kami pilih di sini adalah Samsung. Samsung adalah perusahaan asal Korea Selatan yang berfokus pada bidang teknologi, dan Samsung didirikan oleh Lee Byung-chul pada tahun 1938, yang awalnya sebagai perusahaan yang memproduksi bahan makanan dan mie terlebih dahulu. Dan kemudian pada akhir tahun 1960, Samsung mulai masuk ke dalam industri elektronik. Next. Lalu di sini ada visi dan misi dari PT Samsung. Yang pertama yaitu visi. Visi dari Samsung adalah inspire the world, create the future. Samsung meyakini bahwa melalui inovasi teknologi saat ini, mereka akan menemukan solusi yang diperlukan untuk menghadapi tantangan hari esok. Lalu ada misi. Misi di sini dari Samsung adalah menjadi digital company yang terbaik. Digital menciptakan produk dari layanan teknologi yang memimpin industri, menempatkan manajemen proses produksi yang paling efisien. Company atau perusahaan mempertahankan fokus yang mantap untuk memperkuat organisasi demi terus menjadi pemimpin teknologi global dan perusahaan yang terpercaya dan bertanggung jawab. Next. Yang berikutnya ada tujuan dari Samsung. Tujuan dari Samsung adalah mengembangkan teknologi yang inovatif dan proses efisien yang menciptakan pasar baru, memperkaya hidup semua orang, dan terus menjadikan Samsung sebagai pemimpin digital yang terpercaya. Next. Nah, berikutnya ada segmentasi dari perusahaan Samsung. Perusahaan Samsung lebih menggunakan variabel gaya hidup dan demografik dalam segmentasi pasar mereka. Samsung lebih menaruh perhatian pada perubahan gaya hidup generasi muda dan memenuhi segala kebutuhan mereka. Nah, dalam rangka meraih pasar, perusahaan ini membagi pasar mereka menjadi masyarakat rural dan urban. Masyarakat rural atau pedesaan akan membantu pasar mereka, dan masyarakat urban atau kota ditujukan terutama kepada orang yang berumur 15-30 tahun. Materi berikutnya akan disampaikan oleh Dila. Selanjutnya ada segmen pasar Samsung. Yang pertama, segmentasi geografik. Samsung membagi segmentasi geografiknya menjadi dua, yaitu benua dan region. Untuk benua sendiri, Samsung membagi pasar mereka di beberapa benua seperti Amerika, Eropa, Asia, dan Afrika. Kemudian dari beberapa benua tersebut dibagi lagi menjadi beberapa region, seperti Amerika Selatan, Sentral dan Utara, Timur Tengah, Asia Tenggara, Asia Selatan, Cina, dan Korea. Yang selanjutnya ada segmentasi demografik. Yang pertama ada umur. Faktor umur tidak terlalu mempengaruhi segmentasi pasar Samsung. Namun pada umumnya pengguna produk mereka adalah orang dewasa yang aktif dan antusias. Yang kedua gender. Pasar konsumen pria dan wanita pada produk Samsung seimbang. Yang ketiga ada penghasilan. Produk Samsung dibagi menjadi beberapa segmen berdasarkan tingkat penghasilan mereka. Segmen tersebut dibagi menjadi konsumen dengan tingkat penghasilan rendah, yaitu sampai dengan $1.500, penghasilan menengah ke bawah yaitu $1.500 sampai $3.000, penghasilan menengah yaitu $3.000 sampai $5.000, menengah ke atas yaitu $5.000 sampai $7.000, dan penghasilan tinggi yaitu di atas $7.000. Yang keempat ada okupasi. Samsung membagi konsumen mereka menjadi beberapa kategori sesuai dengan pekerjaan mereka, antara lain pengusaha, wira swasta, pelajar, dan guru. Dan yang kelima ada edukasi. Samsung juga membagi pasar mereka berdasarkan tingkat edukasi konsumen, seperti taman kanak-kanak, sekolah 5-15 tahun, undergraduate, graduate, dan postgraduate.
Selanjutnya ada segmentasi psikografis. Yang pertama ada lifestyle. Samsung mengklasifikasikan customer mereka menjadi beberapa tingkatan berdasarkan perbedaan gaya hidup, seperti orientasi budaya dan sebagainya. Yang kedua ada kelas sosial. Samsung membagi konsumen mereka berdasarkan kelas sosialnya, seperti middle class, upper class, dan working class. Selanjutnya ada segmentasi tingkah laku. Yang pertama ada benefits. Samsung membagi konsumen mereka secara berbeda berdasarkan keuntungan apa yang mereka cari dari produk Samsung. Misalnya, sebagian orang ingin kualitas yang bagus, kemudian beberapa orang mungkin menginginkan servis yang baik atau harga yang kompetitif. Yang kedua ada user status. Samsung membagi konsumen mereka menjadi non-user, ex-user, potensial user, first-time user, dan regular user. Yang ketiga ada loyalty status. Sasaran pasar Samsung dapat terdiri dari orang-orang yang berbeda tingkat loyalitasnya, seperti hardcore loyals, softcore loyals, atau switchers. Dan yang keempat ada personality. Customer Samsung dibagi menjadi beberapa level personality seperti compulsive ambisius, trendy, easygoing, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Targeting. Samsung utamanya menargetkan konsumen profesional menengah atas. Mereka biasanya memiliki jadwal yang padat sehingga komunikasi mereka dengan teman dan keluarga sangat penting. Target kedua adalah pelajar menengah atas dan mahasiswa yang membutuhkan produk elektronik yang multifungsi dan portable. Target ini juga mencakup perusahaan kelas menengah yang menginginkan manajer mereka dan karyawan dapat mengakses data kapan saja dan di mana saja. Maka itu perusahaan Samsung saat ini memiliki dua target utama, dan ini disebut multi-segment targeting. Seiring dengan pertumbuhan dan perubahan gaya hidup manusia yang cenderung dengan gaya hidup praktis, dengan aksesibilitas yang cepat dan mobilitas yang tinggi. Maka dan demikian, Samsung menetapkan targeting pada perangkat yang mendukung lifestyle seperti smartphone dan tablet yang ditenagai oleh sistem operasi Android. Untuk terus mempertahankan dominasinya pada pasar teknologi komunikasi canggih dengan terus meningkatkan kualitas fitur-fitur yang dapat memanjakan penggunanya, Samsung terus menggelontorkan dana untuk mendukung penelitian dan pengembangan teknologi. Lalu yang terakhir ada positioning. Samsung memposisikan diri sebagai merek smartphone yang menghasilkan produk dan kualitas terbaik dan muncul dengan ide-ide baru untuk lebih fokus pada pelanggan dan kreatif untuk membangun citra merek yang kuat. Secara keseluruhan, pemosisian Samsung terlihat bagus dan mereka memiliki produk untuk siap untuk setiap segmen pelanggan. Melalui visi Samsung, yaitu Inspire the World, Create the Future, dapat dijabarkan realisasi positioning Samsung sebagai berikut. Yang pertama, Samsung lebih memfokuskan pada margin nyata yang berasal dari segmentasi menengah ke atas. Samsung Concept Store, care network yang lebih luas, lebih mudah dalam perawatan Samsung, memiliki brand image yang unik sebagai nilai dan merek yang berkualitas tinggi. Semua produk Samsung fokus pada benefit dan kecanggihan. Mereka ingin menyediakan berbagai macam benefit dan kecanggihan pada satu produk. Kecanggihan yang paling penting adalah integrasi dari produk teknologi mereka yang memberikan nilai lebih. Dan yang terakhir, semua produk Samsung berfokus pada value for money sehingga konsumen mendapatkan lebih dari harga yang mereka bayarkan. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah memperhatikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.